Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rido Abdillah, masih bersama saya Rido Hauzan. Dan di video kali ini kita akan masih membahas mengenai MTCNA Preparation ya teman-teman. Dan kali ini salah satu topik pembahasan kita adalah routing. Nah, jadi routing itu merupakan salah satu fitur yang disediakan pada Mikrotik, yang dimana kalau kita gambarkan secara sederhananya itu seperti mengirimkan paket ya teman-teman dari satu pos ke pos yang lainnya dan sesuai tujuannya juga. Tapi kalau menggunakan routing ini kita bisa mendapatkan rute tercepat mana ya teman-teman, istilahnya seperti itu. Jadi langsung saja di sini kita akan masuk ke konsepnya terlebih dahulu. Seperti biasa ya, kita masuk ke konsep dulu baru nantinya kita akan mempelajari studi kasusnya. Nah, jadi routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router ya teman-teman. Kalau di sini ada sedikit contoh, jadi misalkan pada jaringan A yang memiliki IP 192.168.1.0, ini merupakan IP networknya, dan jaringan B yang memiliki IP network 10.10.10.0, yang dimana kalau kita tanpa menggunakan router, tidak mungkin kedua jaringan tersebut bisa terhubung ya. Makanya di sini ada penengahnya teman-teman, yang biasa kita sebut sebagai router. Yang dimana router ini berperan untuk menghubungkan antara kedua jaringan yang memiliki network berbeda. Seperti itu. Mungkin kalau di sini itu kurang jelas ya teman-teman. Mungkin saya akan pindah ke slide yang ini aja, supaya dia lebih jelas penjelasannya. Seperti yang saya bilang, jadi routing merupakan proses penentuan jalur terbaik atau best path untuk mencapai network tujuan. Routing dapat juga diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari host pengirim atau kita sebut saja source ke host tujuan ataupun kita sebut saja destination, di mana keduanya berada pada network yang berbeda. Mengacu pada OSI layer, maka proses routing itu terjadi pada layer ketiga, yaitu network layer, yang berkaitan dengan pengalamatan IP. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara atau yang kita sebut sebagai router ya teman-teman. Sebelumnya tadi saya sudah singgung dan jelaskan ketika kita ingin menghubungkan kedua jaringan dengan network yang berbeda, kita butuh penengahnya teman-teman, atau yang menghubungkan antara kedua jaringan tersebut yang kita sebut router. Nah, router merupakan perangkat jaringan yang memiliki beberapa interface jaringan dan mampu menentukan jalur terbaik yang dapat ditempuh oleh sebuah paket untuk mencapai network tujuan nih teman-teman. Nah, router juga dapat memindahkan paket yang masuk pada interface-nya untuk keluar di interface jaringan yang lain atau kita sebut saja packet forwarding. Dengan kemampuan tersebut, maka router mampu menghubungkan beberapa jaringan salah satu perangkat. Oh, ini ada titik ya teman-teman, maaf. Salah satu perangkat router yang banyak digunakan adalah router board dengan sistem operasi MikroTik Router OS. Jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa routing itu merupakan proses penentuan jalur terbaik. Jadi kalau kita contohkan di sini, ya saya sudah membuat topologinya terlebih dahulu untuk nanti praktek. Jadi misalkan kalau dari VPC 6 ini ingin mengirimkan paket ke VPC 4, maka nantinya dia akan menentukan jalur tercepat mana yang nantinya akan langsung dikirimkan ke VPC 4. Tentunya melalui router 3, lalu dikirim ke router 2, dikirim lagi ke router 1, dan akhirnya paket tersebut sampai di PC 4 yang berada di, kita sebut saja ini area 1 ya teman-teman, yaitu memiliki IP 192.168.10.0 networknya. Oke, jadi kita lanjutin aja. Yang kedua ada klasifikasi routing. Nah, di sini ya teman-teman, klasifikasi routing. Jadi klasifikasi routing itu ada dua. Ada static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, routing table itu yang ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada dynamic routing. Lalu yang satu ini sesuai namanya yaitu dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis routernya akan mencari jalurnya sendiri ya. Jadi ciri-ciri utama pada static routing itu tentunya dia menggunakan konfigurasi yang manual. Dalam static routing, administrator jaringan secara manual itu mengkonfigurasi
table routing pada router mikrotik. Ini dilakukan dengan menentukan rute-rute spesifik untuk tujuan tertentu. Lalu kedua ada stabilitas. Rute statis cenderung lebih stabil ya karena tidak ada perubahan otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Ini membuatnya sesuai untuk jaringan yang relatif sederhana atau ketika konfigurasi rute yang tidak berubah sering atau yang tidak sering berubah ya teman-teman. Ini mungkin tipe atau salah penempatan katanya. Jadi kelebihannya itu dia sederhana, mudah dimengerti, dan stabil. Tapi ada keterbatasannya ataupun kita sebut saja kekurangan ya, yaitu tidak dinamis, memerlukan administrasi manual yang cermat jika ada perubahan pada topologi jaringan. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan konfigurasi statik, itu dia tidak dianjurkan ketika kita memiliki jaringan yang besar, teman-teman. Karena kan dia kan manual ya, jadi nggak mungkin juga kalau kita konfigurasikan satu persatu ya IP ininya apa routing table-nya itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak efisien. Makanya kalau kita memiliki jaringan yang besar, dianjurkan itu menggunakan dynamic routing. Dan dynamic routing itu seperti yang kita tahu, dia otomatis ya, melibatkan penggunaan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau BGP. Router berkomunikasi secara otomatis dengan router lain untuk bertukar informasi tentang topologi jaringan. Nah, penyesuaian otomatis. Informasi tentang rute ini diperbarui secara otomatis berdasarkan perubahan dalam topologi jaringan. Jika suatu rute menjadi tidak valid, router dapat menyesuaikan table routing secara otomatis ya, seperti itu. Lalu kedua ada scalability. Dynamic routing umumnya lebih cocok untuk jaringan yang kompleks dan berkembang karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan secara otomatis. Nah, seperti yang saya bilang, kalau kita memiliki jaringan yang besar, itu dianjurkan menggunakan yang dynamic routing, teman-teman. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dia itu otomatis, jadi kita nggak perlu menambahkan secara manual IP ke routing table-nya. Adaptif terhadap perubahan. Nah, jadi ketika kita menambahkan suatu jaringan baru pada topologi kita, itu kita nggak harus mengenalkan satu persatu atau menambahkan apa namanya teman-teman ke routing table setiap mikrotiknya ya. Jadi dia akan langsung saling berkenalan sendiri tanpa harus kita konfigurasikan dan scalable. Tapi untuk keterbatasannya itu dia terlalu kompleks teman-teman, memerlukan konfigurasi yang lebih rinci dan dapat memiliki overhead yang besar. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ya, ada untuk dynamic routing itu ada dua, ada IGP dan EGP. Kalau IGP itu kita sebut saja memiliki kepanjangan Interior Gateway Protocol, digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi. Jadi contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain ya. Kalau Exterior Gateway Protocol atau EGP itu digunakan pada autonomous system routing. Kalau yang tadi intra, yang ini inter ya. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya dari ISP ke ISP ataupun perusahaan ke ISP ataupun kampus ke ISP. Ya, pokoknya yang terhubung langsung ke ISP ya, teman-teman. Dan di sini kalau IGP itu contoh protokolnya ada Distance Vector Routing Protocol, ada RIP versi 1 dan 2, ada IGRP ya. Di sini juga ada Link State Routing Protocol, OSPF. Nah, nanti ini kita untuk yang dynamic routing nanti kita akan menggunakan yang OSPF ya. Lalu selanjutnya ada Hybrid Routing Protocol atau kita sebut saja AGRP. Dan yang oh ya, yang ini adalah contoh protokol dari EGP ya, yaitu hanya ada satu yaitu EGP, BGP. Distance, oh ya di sini teman-teman ya ada apa namanya deskripsinya. Distance itu melihat dari titik terdekat berdasarkan jumlah titiknya. Kalau link state itu melihat seberapa besar bandwidth pada setiap titiknya, teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada routing table. Oke, teman-teman. Jadi kita akan mengetahui dulu nih routing table itu apa sih? Nah, routing table itu merupakan salah satu menu yang tersedia pada
mikrotik ya teman-teman, di mana dia berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Biasanya dia berisi nilai prioritas ataupun metrik dari masing-masing rute. Nah, dan routing table ini terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya, ada keterangan-keterangannya juga. Lalu ada semua rute untuk network yang directly connected ke router. Lalu konfigurasi tambahan atau bisa kita sebut saja static route yang nantinya kok kesini sih, maaf, yang nanti teman-teman ya di sini pada bagian rute list ini kita sebut saja routing table. Dia berisi semua informasi mengenai routing ya yang terdaftar di sini. Rute yang berasal dari dynamic di sini kalau kalian lihat ada huruf-hurufnya ya pas di awal sini. Itu nanti setiap hurufnya itu punya artinya sendiri teman-teman. Ya. Dimana di sini kita juga bisa melakukan konfigurasi tambahan ya. Kita tinggal tambahkan di sini. Kita misalkan mau destination address-nya kemana dan gateway-nya lewat mana, seperti itu ya teman-teman. Dan dia juga bisa semua rute untuk network yang directly connected ke router ya, seperti itu. Oh ya, dan selanjutnya ada route flags yang dimana di sini itu kan setiap setiap list yang terdapat di routing table itu pasti ada yang kayak gini ya teman-teman. Itu kayak huruf-huruf gitu. Nah, jadi huruf-huruf ini nggak sembarangan teman-teman. Mereka punya artinya sendiri. Di sini kita lihat ada DAC ya. DAC itu berarti Dynamic Active Connected, yang berarti IP dari 10.10.10.0 ini ya teman-teman yang berada di Ether 3. Sebelumnya sudah saya tambahkan ya, yaitu 10.10.10.1 berarti dia terkoneksi teman-teman. Sudah terdaftar pada routing table-nya. Dan di Ether 2 juga dia sama ya, dia dapat status DAC, Dynamic Active Connected. Begitupun yang terdapat pada Ether 1 yang mengarah ke ISP, seperti itu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang static routing. Nah, kalau untuk konsep-konsep static routing kan kita sudah membahasnya ya teman-teman sebelumnya. Jadi di sini kita hanya akan mengulas sedikit saja. Ya, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini routing dapat digunakan. Seperti itu ya, teman-teman. Dan static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Jadi kalau secara langkah-langkahnya itu kalian masuk dulu ke menu IP, lalu ke routes, dan kita bisa add. Nah, rumusnya itu mau kemana, lewat mana. Pertama-tama kita spesifikasikan dulu tujuannya mau ke IP yang mana atau ke network yang mana dan melewati gateway yang mana. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi static routing itu ada kelebihannya, yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Nah, kalau ini mungkin kita bisa masukkan ke kekurangannya ya. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru, seperti itu. Jadi setiap kita menambahkan jaringan baru nih. Jadi misalkan di sini ya. Ini kan saya sudah ada 3 jaringan ya teman-teman. Ini jaringan pertama, jaringan kedua, jaringan ketiga. Misalkan kita mau menambahkan jaringan keempat, itu kita harus konfigurasikan lagi secara manual seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mempelajari tentang studi kasus ya. Pertama-tama saya nggak akan bikin sampai 4 router ya. Saya hanya akan buat sampai 3 router saja seperti yang sudah saya sediakan di sini. Pertama-tama kita akan melakukan static routing dulu ke 2 router pertama, barulah nanti kita lanjut ke kasus kedua yang kita menggunakan 3 router. Di sini saya sudah menyiapkan aja. Oke. Oke, teman-teman. Aduh, ini kenapa lagi? Nah,
Oke teman-teman, jadi setelah kita memahami tentang konsep-konsep dari routing, sekarang kita akan membahas tentang studi kasusnya. Untuk studi kasus yang pertama, kita akan coba melakukan routing dari kedua router pertama, teman-teman, yaitu dari router 1 dan router 2. Goals-nya adalah PC 4 yang berada di jaringan pertama bisa melakukan ping ke PC yang terdapat pada jaringan kedua, seperti itu, teman-teman. Jadi, langsung saja. Langkah pertama di sini teman-teman harus mengkoneksikan dulu PNet teman-teman ya. PNet lab teman-teman ke laptop kalian. Caranya seperti apa? Caranya kalian buka command prompt-nya, lalu kalian ketikkan root add, lalu tambahkan rute, lalu ketikkan IP network yang dimiliki oleh PNet. Di sini IP network saya adalah 192.168.142.0 ya. Dengan subnet masknya /24. Lalu terakhir kalian ketikkan juga IP dari PNet Lab kalian sendiri. Nah, setelah itu kalian enter dan di sini kalau muncul output oke, berarti dia sudah berhasil. Lalu kalian bisa melakukan pengujian dengan melakukan ping dari command prompt ke PNet Lab-nya. Nah, di sini saya sudah menunjukkan reply berhasil ya. Berarti ini sudah. Nah, selanjutnya di sini kan kita pertama-tama sudah pasti bisa membuka atau mengakses router 1 ini menggunakan Winbox ya, teman-teman. Menggunakan Winbox, tapi untuk yang router 2 kita belum bisa karena kita dari router 2 ini itu terhubungnya ke router 1, nggak langsung ke ISP, makanya dia membutuhkan tools yang namanya Romon. Gimana cara ngaktifinnya? Nah, caranya gampang banget. Di sini kalian tinggal buka terminal, lalu pergi ke router 2 ya. Aduh, kenapa ini? Kita nyalain ya. Kita pergi ke router 2. Nah, di sini teman-teman pergi ke menu tool, lalu Romon ya. Setelah itu kalian ketikkan command set enabled sama dengan yes. Lalu kita enter. Setelah itu kita print untuk melihat hasilnya. Nah, di sini enabled yes berarti tools Romonnya sudah aktif dan di sini kita mendapatkan IP MAC address. Nah, setelah kita mengkoneksikan Romon di router 2, di router satunya juga kita koneksikan Romonnya, teman-teman. Karena router 1 ini sudah terkoneksi ke Winbox ya, bisa kita akses melalui Winbox, kita bisa langsung saja mengaktifkannya dari sini. Cari Romon. Oh, kalau yang di router 1 sudah aktif ya, teman-teman, kita tinggal oke saja. Dan kita coba lakukan mengakses router melalui router 1 ya. Router 2 ini dia perantaranya adalah router 1. Jadi di sini teman-teman langsung saja pilih yang new Winbox, lalu di sini yang Netbox ya. Nah, di sini kalian masuk dulu ke router 1 dan di sini kita nggak usah pakai address dulu deh. Seharusnya ada tulisan connect to Roman, kok nggak ada ya teman-teman. Coba kita buat baru lagi deh. New Winbox. Kita klik. Apa sebelum ya teman-teman? Coba sebentar. Tools. Romon. Ini sudah enable sih. Coba kita matikan, nyalakan lagi. Apply. Oke. Wah, sudah bisa teman-teman. Romon agent not found, add it to manage list. Nah, kita harus ke manage it ya, bukan ke Netbox. Kita connect to Romon. Kita tunggu teman-teman. Maaf, IP-nya salah. Seharusnya IP-nya adalah yang ini. Kok nggak ada ya? IP-nya kenapa sih berubah terus deh?
ini dong. Nah, nggak connect tadi teman-teman. Nah, kita pilih connect to Roamon, lalu pilih yang address ini teman-teman. Yang IP MAC address yang dimiliki oleh router 2. Kita klik saja lalu connect. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses router 2 menggunakan Winbox. Ya, di sini pertama-tama teman-teman itu tambahkan dulu IP-nya ya, yaitu IP Ether 1, Ether 2, Ether 1 dan Ether 2 dulu saja ya. Sini kita pergi ke menu IP lalu address. Di sini kita tambahkan IP-nya, yaitu yang mengarah ke Ether 1 adalah 10.10.10.2/24. Jangan lupa prefixnya. Dan untuk interface-nya adalah Ether 1. Oke. Setelah itu kita buat lagi IP yang mengarah ke Ether 2. Itu 192.168.1/24. Di sini kita sesuaikan saja ya IP-nya sama apa yang sudah saya siapkan di sini. Oke. Setelah itu kita sudah ya. Kita cek pada IP roots, teman-teman. IP roots. Nah, di sini dia sudah terdapat IP yang bisa apa teman-teman namanya? Yang sudah terdaftar ya di sini kita sebut saja. Dan di sini kita belum bisa melakukan ping teman-teman. Karena kita belum mendaftarkan atau istilahnya kita pakai bahasa sederhana aja ya. Istilahnya belum memperkenalkan network yang ada pada di jaringan kedua ke network yang ada pada jaringan pertama, teman-teman. Karena dia akan berbeda ya. Kalau di sini 20.0, kalau ini 10.0. Begitupun yang ini, yang 10.0 itu belum berkenalan sama 10.0. Makanya di sini kita akan menambahkan routingnya itu secara statik. Caranya gampang banget. Di sini pertama-tama kita konfigurasikan dulu yang di sini aja deh, di router 2. Kita tambahkan ya, lalu kita harus tahu dulu nih rumusnya. Mau kemana, lewat mana, seperti itu ya teman-teman. Di sini misalkan saya mau memperkenalkan dulu dari yang ini 10.0 yang ada pada Ether 1 router, Ether 1 router 2 dan Ether 3 router 1 ya. Di sini DST address-nya adalah 192.168.10.0/24. Lalu gateway-nya adalah ke sini ya teman-teman. Gateway-nya adalah IP Ether 3 di router 1 yaitu 10.10.10.1. Lalu kita apply, dia sudah ada teman-teman. Di sini dia menunjukkan apa namanya? Simbol AS ya, berarti aktif statik. Kita coba lakukan pengujian di sini ya. Yaitu kita coba ping 192.168.1.1. Oke. Oke. No root. Oh, salah teman-teman. Maaf saya salah IP-nya, bukan 1.1 tapi 1.10.1. Nah, sekarang baru benar teman-teman. Dia sudah reply berarti berhasil. Oke, dari 10.10.10.0 sudah berhasil. Sekarang dari dari 20.0 ke 10.0 teman-teman ya. Kita coba buatkan dulu. Di sini mana ya? IP. Kita masuk ke IP, lalu ke roots. Kita tambahkan lagi DST-nya adalah 192.168.10.0. Karena di sini kita kan mau melakukan routing dari jaringan 20.0 ke 10.0. Dan gateway-nya adalah yang ini ya, teman-teman. Jadi dari sini dia mau melewati 10.10.10.2. 10.10.10.2. Kita enter. Oh, dia USI ya, teman-teman. Sebentar, mungkin saya salah. Ini seharusnya 24. Masih USI, mungkin saya salah IP-nya, teman-teman. Haruskah 10.10.1? Ya, berarti saya salah ya. Seharusnya IP yang dimasukkan itu yang di router 1, bukan di router 2.
Oke, dia sudah berhasil. Tapi dari router 1 apakah sudah ditambahkan teman-teman atau belum? Oke, mungkin pada belum dikoneksi ya teman-teman mungkin. Kita lakukan coba pengujian dulu. Apakah dari VPC 5 ini sudah bisa melakukan ping ke IP dari VPC 4. Itu ping 192.168.10.2. Oke, not reachable. Kenapa ya teman-teman? Oh iya, IP-nya belum kita buat. Oh, kita buat dulu deh IP-nya teman-teman. IP 192.168 titik 20.2/24, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan ping ke VPC 4. Apakah sudah? Masih timeout ya teman-teman. Jadi kenapa bisa timeout? Karena walaupun di router 2 kita sudah melakukan routing ke network 10.0, tapi dari router satunya kita belum melakukan routingnya teman-teman ya. Kita belum melakukan routingnya, makanya dia gagal. Di sini kita bisa langsung tambahkan aja. Kita masukkan DST address-nya 192.168.20.0/24, dan gateway-nya adalah kita masukkan yang gateway di router 2, yaitu 10.10.10.2. Apply, dia sudah AS teman-teman. Lalu kita oke. Nah, sekarang coba kita lakukan pengujian dari VPC 4 ingin melakukan ping ke VPC 5. Ping 192.168.20.2. Enter. Nah, sekarang dari VPC 4 ke VPC 5 dia sudah connect teman-teman. Karena di routing table-nya sudah kita tambahkan ya. Sekarang dari VPC 5 apakah dia sudah bisa? Nah, dari VPC 5 ke VPC 4 sekarang sudah berhasil teman-teman. Oke. Keringetan aku. Panas. Oke, teman-teman. Jadi untuk routing dari dua router ini sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke studi kasus kedua, di mana kita akan melakukan hal yang sama, tapi di sini kita menambahkan jaringan baru misalkan, yaitu adalah router 3. Nah, dari router 3 ini kita harus nyalakan dulu romonnya teman-teman. Sebentar. Ini suka ngebug. Kita nyalakan. Oke, kita exit. Bukan exit, slash. Nah, di sini kita coba untuk masuk ke tool supaya dia bisa diakses melalui Winbox ya, teman-teman. Tool, lalu Romon. Set enabled sama dengan yes. Kita enter. Lalu kita print untuk melihat berapa IP MAC address. MAC address bukan IP ya, yang kita dapatkan, yaitu yang ini, yang current ID. Oke, setelah itu barulah kita bisa mengakses router 3 ini menggunakan Winbox. Kita tinggal buat new Winbox saja di sini ya. Ini kita minimize dulu. Kita connect to Romon. Ini juga ini connect to Romon. Nah, ini sudah ada nih teman-teman ya, IP MAC address yang dimiliki oleh router 3. Kita tinggal masuk aja. Nah, setelah kita sudah masuk di router 3, langsung saja di sini sebelum kita melakukan routing atau menambahkan rootnya, kita buat dulu IP address-nya teman-teman. Yaitu dari Ether 1 yang ada di router 3 ya. IP-nya adalah 10.20.10.20.20.1.
titik 2 teman-teman, bukan titik 1, maaf. Slash 24. Maaf teman-teman. Saya habis makan memang suka gitu ya, maaf. Kita apply, oke. Oh iya teman-teman, saya lupa. Seharusnya pada router 2 ini yang Ether 3-nya saya tambahkan IP juga ya. Ini di router 2 kita tambahkan IP dulu ya, sebentar. Tambahkan IP di router di Ether 3 10.20.20.1/24 interface Ether 3 apply, oke. Nah, setelah itu kita buat interface yang mengarah ke Ether 2-nya. Itu sesuai dengan yang di sini sudah saya buat ya, 192.168. Sebentar teman-teman. Titik 30.1. 30.1/24. Dan interface-nya Ether 2. Kita apply, oke. Nah, setelah itu kita berikan IP juga di VPC 6-nya. IP 192.168.30.2/24, lalu gateway-nya kita masukkan juga. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan routing ya. Dari router 3 ini itu kita kenalkan dulu nih teman-teman. Istilahnya kita kenalkan dari Dari 10.20.20.0 itu dikenalkan ke jaringan kedua, yang ini dan yang ini juga. Ya, kita langsung saja buat dari router 3-nya. Di sini kita pergi ke menu IP lalu routes. Sini kita tambahkan, misalkan kita mau kemana dulu nih. Misalkan kita mau ke yang 10.10 dulu. 10.10.10.0/24. Dia lewat gateway 10.10.10.2. Kita apply. Dia UC teman-teman. Kalau UC berarti kita salah masukkan gateway-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sudah AS berarti berhasil. Berarti dari jaringan ini ya teman-teman, dia sudah berkenal dengan 10.10.10.0. Sekarang ke 192.168.20.0. Kita tambahkan 192.168.20.0/24. Gateway-nya kita isikan 10.20.20.1. Apply, oke, dia sudah teman-teman berkenalan dengan ini. Sekarang kita berkenalan juga ke 10.92.168.10.0 yang berada di jaringan pertama ya. Gateway-nya kita isikan juga 20.20.1. Apply, oke. Dia sudah AS teman-teman, tapi dari router 1 dan router 2 ini belum lakukan routing ke router 3. Kalau dari router 3 sudah, dari router satunya belum ya. Sini langsung saja kita dari router 2 dulu deh. Wih, padahal sama ya ini. Udahlah nggak apa-apa. Oke, kita tambahkan ya. Itu DST address-nya, yaitu kita masukkan dulu IP yang ini. 10.20.20.0/24. Gateway-nya adalah 10.10.10.1 ya. Kita cobain dulu, mungkin saja bisa gagal. Salah teman-teman. Seharusnya 10.20.20.1. Nah, dia UC teman-teman. Sebentar, dari router 2 ini kan dia mau berkenal dengan 10.10.20 ya. Berarti IP yang saya gunakan seharusnya adalah 10.10.10.1. Kita coba dia hanya teman-teman. Kalau dia berarti statik tapi belum aktif teman-teman. Coba pakai titik 2 gagal. Kalau pakai
Kita troubleshooting dulu. Ini sudah berapa menit, teman-teman? Sebentar. 20 menit, lama banget. Sebenarnya dari titik 1 sudah ya, teman-teman. Tapi di sini sudah sih, teman-teman. AS, tapi kenapa di sini S ya? Cobain deh kita tambahkan dulu aja di router 2 ini ya. Ini kita biarkan saja dulu. Kita coba kenalkan lagi ya, dari router 2 ini kita lakukan routing ke jaringan ketiga. 10.0/24. Gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kita enter. Nah, kalau dia AS berarti berhasil, teman-teman. Ini kenapa AS ya? Saya kurang tahu nih. Satu. Mungkin nggak ngaruh lah ya. Kita cobain dulu aja. Oke, dari router 2 ini dan router 3 dia sudah berkenalan. Kita coba lakukan pengujiannya terlebih dahulu. Dari VPC 6 ingin melakukan ping ke 192.168.20.2 atau IP dari VPC 5 apakah berhasil? Dia time out, teman-teman. Oke, teman-teman, masalah sudah teratasi ya. Tadi saya sedikit melakukan kesalahan ya. Ternyata sebenarnya yang ini ya, teman-teman. Ketika kita ingin memperkenalkan ke di router 2 ini menambahkan rute network yang ini yang 10.20.0 ini, kita harusnya itu gateway-nya masukkan yang Ether 1 ini ya, teman-teman, yang berada pada router 3. Saya salah, jadinya tadi tidak connect-connect. Hanya berbentuk huruf S saja, bukan AS. Sekarang, setelah itu kita coba ya, teman-teman. Dari VPC 6. Aduh, ini kenapa deh suka begini? Malas aku nunggunya. Terminal kocak. Coba ya, buka dari VPC 6. Kita coba ping. Pipe file, the fuck, I don't give a fuck, man. Kita ping ke IP VPC 5 ya, yang berada pada di jaringan ke berapa itu tadi? Kedua, yaitu ping 192.168.20.2. Kita enter. Destination network unreachable. Why? Tapi dia menunjukkan reply tapi unreachable, teman-teman. Sebentar. Kita dari sini dulu deh. Ping 192.168. Berapa ini? 30.2. Oke, kalau dari VPC 5 gagal, dari VPC 6 berhasil. Kita coba cari masalahnya di mana ya, teman-teman. Mungkin di routernya, yang router kedua ini. Oh iya. Ininya salah, teman-teman. Tapi udah sih. Ini kan sudah dikenalkan ke IP ini ya. Gateway-nya dari 10. Coba kita ganti gateway-nya, teman-teman. Tapi jadi USI. Nah, ini sudah baru AS. Sekarang kita coba lakukan pengujian. Masih
time out. Kenapa ini masih time out? Ini sudah benar sih teman-teman. Oh, ini UC. Kenapa ini UC? Oh, gateway-nya. Tadi kan saya sempat mengganti gateway-nya, teman-teman. Maaf. Nah, maaf tadi soalnya saya sempat mengganti gateway-nya, guys. Soalnya saya kira salahnya ada di gateway. Nah, sudah AS. Kita coba lakukan pengujian lagi. Sudah bisa, alhamdulillah, yeay. Nah, coba kita dari sini, teman-teman. Salah. Nah, ini baru berhasil. Nah, alhamdulillah, teman-teman. Dari VPC 6 dan VPC 5 sekarang sudah bisa berkomunikasi. Sekarang saya mau coba untuk membuat VPC 4 dan 6 itu berkomunikasi, teman-teman ya. Langsung saja dari router 1 dulu deh. Kita tambahkan itu DST address-nya dari yang ini dulu ya, teman-teman. Yaitu 10.10.20. Ini seharusnya 10.10.20 ya, bukan 10.20. Saya salah, teman-teman. Soalnya sempat mengganti IP-nya tadi. Gateway-nya kita lewat 10.10.10.1. Dia masih UC, berarti kita ganti ininya menjadi 20.1. Masih UC, berarti ininya kita ganti 2. Allahu Akbar. Malah kehapus dong IP-nya dong. Kita cancel dulu lah. Kita ganti ininya jadi 2. Masih UC juga. Mungkin ininya kita ganti menjadi 10. Nah, baru bisa. Oke, baru bisa ya teman-teman. Soalnya seharusnya dari router 1 ini kan dia mau mengarah ke yang ini ya teman-teman. Di router 3 dia lewat yang gateway Ether 1 yang dimiliki oleh router 2 seperti itu. Oke, berarti ini sudah. Sekarang kita tambahkan 192.168.30.0/24. Gateway-nya adalah 10.20.2. Apakah benar? UC teman-teman, salah ya. Sebentar. Oh iya, saya lupa. Nah, baru sudah benar nih. Sekarang kita coba lakukan pengujian pipe to file. Ping 192.168.30.2. Nah, ini baru sudah berhasil. Nah, gitu dong. Dari VPC 6 ingin ngeping 192.168.10.2. Nah, sudah berhasil teman-teman. Akhirnya praktek routing kita ini sudah berhasil. Nah, oke, jadi untuk prakteknya sampai sini aja ya teman-teman. Semoga kalian paham. Jadi mungkin saya akan sedikit kasih kesimpulan dulu di sini. Misalkan dari kita ambil kesimpulan ketika kita melakukan routing dari router 1 ke router 2 dulu aja deh. Nah, ketika kita ingin memperkenalkan jaringan ke satu ke yang ini dulu nih teman-teman ya. Yang 10.10.10.0 ini, kita harus melakukan menambahkan IP root-nya dulu teman-teman di root list tadi ya. Dengan cara kita masukkan di sini teman-teman. Rumusnya adalah mau kemana lewat mana. Jadi misalkan kita masukkan 10.10.10.10 10.10.10.0 itu mau kemana lewat gateway-nya adalah 10.10.10.1 teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dari jaringan ini ingin mengakses 10.10.0 itu harus lewat yang ini teman-teman, 10.10.10.1. Terus bagaimana kalau kita mau mengakses 192.168.20.0?
Caranya kita DST-nya tadi ya, yang DST address-nya kita masukkan network 20.0-nya. Lalu mau lewat mana itu kita isikan gateway dari 10.10.10.2 ini teman-teman ya. Jadi kita masukinnya itu ke pintu, istilahnya pintunya ya, pintu yang terdekatnya itu kemana teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi untuk praktek lab tentang static routing sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan praktek routing menggunakan dynamic routing, yaitu menggunakan OSPF. Oke teman-teman ya, maaf mungkin untuk yang pembahasan video tentang OSPF dan bagaimana praktek routing menggunakan OSPF itu saya akan bahas di part selanjutnya karena saya lihat itu durasinya terlalu panjang ya teman-teman untuk membahas routing ini. Jadi saya akan bagi dua part. Ini part pertama ya yang kita belajar sampai terakhir itu yang lab ini, lab static routing. Selanjutnya kita di part selanjutnya kita akan membahas tentang OSPF yaitu dynamic routing menggunakan protokol OSPF dan bagaimana prakteknya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk kalian menonton video saya untuk coba juga dipraktekkan supaya kalian mengerti. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like. Kalau kalian suka video ini, kalian juga harus subscribe. Harus ya, harus subscribe. Supaya tidak ketinggalan video-video tutorial menarik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.